itu akhirnya saya dengan suami itu bisa punya rumah sendiri. Lalu, apa ya yang mau dihadirkan dari rumah ini gitu. Ya, kebetulan sampai sekarang pun kami juga masih berdua, belum dikarunia anak, tapi kemudian kami mikir, apa ya yang bisa diberikan ke, apa ya, ke teman-teman lah, ke sekitar. Karena kami juga tumbuh dari gerakan sosial dan senang berbagi gitu ya. Jadi terus kami sepakat, "Yuk, kita berbagi nih tentang lingkungan, tentang bagaimana hidup selaras dengan lingkungan." Terus karena perlu dibagikan dalam sebuah media sosial, apa ya namanya? Oh ya udah Omah Hijau aja. Yaitu sebenarnya sih rumah yang catnya hijau gitu ya, tapi Omah Hijau ini ingin terus mengingatkan kami, yuk, meskipun tidak sempurna, tetapi mulai dari langkah kecil untuk hidup selaras dengan bumi, secara konsisten, secara perlahan tetapi menjadi evaluasi dan refleksi kami setiap hari. Itu Mbak Ratna yang bisa saya berikan untuk pengantar perkenalan. Oke, selamat datang. Terima kasih Mbak Christine perkenalannya. Saya mau sapa dulu yang baru datang ini ya, Bu Yuli Pandiangan. Selamat datang Bu. Ini dari cabang dan DPD ya Bu ya. DPD apa DPP Bu Yuli ya? Dari WKRI juga. Ini Bu Yuli, senior kita. Guru saya juga di WK. Kemudian selamat datang Bu Eni, ini dari Ranting Bunda Maria juga. Selamat bergabung ya. Kita sudah baru mulai perkenalan kok sama Mbak Christine, jadi belum masuk ke materi, jadi tenang, masih belum ketinggalan jauh. Jangan ngantuk ya Bu, karena sudah agak malam ini memang. Semoga nanti bisa interaktif ya, kalau ada yang ingin ditanyakan sama Mbak Christine, mungkin udah mulai ada bayangan, bisa ditanyakan. Mungkin kita langsung aja ke materi, gimana ya Mbak Christine ya? Saya Boleh? share screen ya, saya share screen dulu ya. Betul. Nah ini Ya. silahkan Mbak Christine. Mungkin bisa dimulai langsung Mbak Christine. Iya. Oke, nanti Mbak Ratna yang minta tolong geser ya. Saya berangkat dari yang saya sampaikan di sini saja, nanti dibantu oleh Mbak Ratna sebentar. Iya. Iya. Oke, mungkin baik. Saya menyapa dengan teman-teman ya. Ya, teman-teman, saya memberikan judul di materi di mana saya berbagi adalah manusia dan bersama bumi. Kenapa? Karena kita hidup di planet yang namanya bumi. Nggak mungkin pindah ke planet lain. Ya bolehlah bercita-cita tinggal di bulan gitu ya. Tapi sampai berapa lama toh? Kalaupun itu sebuah penelitian, pasti balik-baliknya ke bumi gitu ya. Masih enak gitu ya makan nasi pecel di bumi daripada kemudian di bulan, di belahan antariksa sana. Dan kita bersama bumi. Jadi sebenarnya manusia dengan bumi itu tidak terpisah. Maka baik kalau kita selalu mengatakan kita ini ada bersama bumi. Next. Nah, bagaimanakah sebenarnya relasi manusia dengan bumi? Seperti apa gitu? Kalau memang kita selalu bersama, berjalan dengan bumi, relasi apa yang bisa kita wujudkan bersama dengan bumi? Oke, lanjut. Saya merefleksikannya dalam 3 bentuk, dan tentu ini bisa dilengkapi nanti oleh teman-teman. Gambar ini menunjukkan bagaimana bumi memberikan banyak hal untuk manusia. Bahasa ekstrimnya mungkin dieksploitasi ya. Kita menyedot banyak, menghirup udara, masih gratis gitu ya. Diberikan air, sekarang udah nggak gratis, harus beli gitu ya. Sinar matahari, gratis. Jadi hasil tambang dan yang lainnya itu kita mengeruk dari bumi. Maka panahnya adalah bumi memberikan banyak hal kepada manusia. Oke, yang berikutnya. Ini seperti apa ya, main apa jungkat-jungkit ya. Jadi bumi memberi kepada manusia, tetapi manusia terus-menerus menekan bumi, tidak ada rasa puas. Kalaupun manusia memberikan sedikit kepada bumi, tetapi apa ya, timbangannya tuh masih lebih banyak bumi yang memberikan kepada manusia gitu. Ya okelah kita sekedar membuang sampah pada tempatnya selesai gitu ya.
Jadi tetap bumi yang kemudian mengalami penderitaan yang lebih banyak. Oke, yang ketiga, ini kalau dalam biologi kita mengenal yang namanya simbiosis mutualisme ya, pada slide yang ketiga, slide berikutnya. Nah, ada interaksi, saling berbagi secara seimbang, ya, bahwa bumi dengan segala keberadaannya, dia memberikan banyak hal yang bisa dinikmati bumi. Tetapi karena kita hidup bersama, eee, saya pernah mendengarkan khotbah ketika Rosario Laudato Si begini, manusia itu ciptaan paling akhir, ya, di hari yang terakhir. Berarti dia adalah anak bungsu. Nah, anak bungsu ini harusnya menjaga. Identik ya dengan anak bungsu yang kalau pakai bahasa Jawa mokong gitu ya, nakal. Tetapi sebagai anak bungsu kita punya tanggung jawab untuk menjaga bumi yang lebih dulu disediakan bagi kita. Maka relasi ini yang sebenarnya perlu kita bangun, yaitu relasi yang seimbang. Oke, selanjutnya. Ya, Laudato Si. Laudato Si ini artinya adalah terpujilah Engkau, Tuhanku. Ini diambil dari kata-kata indah dalam puisi, dalam lagu dari Santo Fransiskus Assisi. Kalau yang awam, dulu ketika ensiklik ini muncul, itu mikirnya Laudato Si, oh mungkin kayak jargon ya, selamatkan lingkungan, jaga bumi. Ternyata enggak. Ternyata Laudato Si ini adalah artinya terpujilah Engkau Tuhanku. Kalau nggak salah bahasa bahasa Spanyol atau bahasa Latin, saya lupa, di ensikliknya dikatakan, kenapa harus terpujilah Engkau Tuhanku? Ya, karena dalam syair-syair indah dari Laudato Si itu, kita diajak untuk memuji Tuhan lewat alam semesta. Dalam Laudato Si, Bapak Paus Fransiskus itu mendesak kita, manusia, bertanggung jawab secara moral kepada lingkungan. Ya, bisa dilanjutkan Mbak Ratna ke slide berikutnya. Ya, kita diajak untuk merawat lingkungan karena kita selalu ditanyain ya, dasar biblisnya apa? Dasarnya jelas. Oh ya, yang sebelumnya Mbak Ratna tadi adalah kitab Kejadian bab 2 ayat 15. Tuhan mengambil manusia, menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Itu jelas. Artinya apa? Artinya kita memiliki tugas untuk menjaga dan merawat bumi. Ini sebenarnya pondasi iman kita. Jadi kalau ada yang mengatakan, kita nggak disuruh kok untuk memelihara lingkungan hidup, disuruhnya kasihilah sesamamu manusia gitu. Tapi kita lupa, pondasi ketika manusia diciptakan itu adalah untuk memiliki tugas menjaga dan merawat bumi. Oke, slide berikutnya. Oke, ya, belum muncul ya slide berikutnya. Oke, Ibu Bumi. Menarik sekali ketika ensiklik Bapak Paus ini diterjemahkan dengan menggunakan kata-kata Ibu Bumi. Ibu. Ibu adalah rahim kehidupan, darinya lah sumber kehidupan. Maka Ibu Bumi menjadi rumah kita bersama, dia adalah saudari yang berbagi hidup. Dia adalah ibu yang jelita, yang menopang kita, mengasuh kita. Kita pasti ngiyup ya, istilahnya ngiyup itu berlindung ketika bumi memberikan udara yang sejuk, angin yang segar. Dia menyambut kita dengan tangan terbuka. Dan sebagai rahim kehidupan dari ibu bumi inilah menumbuhkan berbagai buah-buahan, bunga warna-warni, juga aneka binatang yang tentu menyemarakan lingkungan kita. Selanjutnya. Oke, next. Nah, teman-teman, Laudato Si ini muncul 5 tahun yang lalu, dan saya pikir ini adalah kegelisahan Bapak Paus, karena Paus Fransiskus melihat bahwa bumi, ibu bumi kita,
itu sekarang menjadi tempat pembuangan sampah yang besar. Ada banyak orang mengeluh kan, saya ambil contoh di Malang. Malang tuh nggak dingin, jadi kalau ada orang mengatakan Malang itu dingin, nggak juga. Panas sama seperti Jakarta, hanya ada pada bulan-bulan tertentu Malang mulai terasa dinginnya. Tetapi sebenarnya tidak sedingin ketika saya masuk di Malang itu tahun 93. Dan adanya limbah industri yang kemudian menumpuk, gitu ya, menumpuk dan kemudian menjadi racun di beberapa tempat. Oke, lanjut. Oke, sambil menunggu slide berikutnya. Iya, inilah yang dimaksud oleh Bapak Paus. Tempat pembuangan sampah. Teman-teman Jakarta itu, terutama oleh komunitasnya Mbak Ratna itu malah pernah mengajak anak-anak untuk masuk ke Bantar Gebang. Saya kalau melihat tumpukan sampah ini kemudian akan melihat saya ambil bagian untuk terjadinya tumpukan sampah. Kalau melihat ke rumah saya sih bersih, di RT saya asalkan tukang petugas bersih-bersihnya rajin sih aman gitu ya. Tetapi kan sebenarnya kita cuma memindahkan. Jangan sampai lingkungan saya kotor. Tapi kalau kemudian lingkungan yang lainnya penuh dengan tumpukan sampah, ya biarin aja gitu kan. Itu bukan urusan saya. Yang penting saya sudah bayar uang kebersihan, ya segera pergilah gitu ya yang kotor-kotor. Oke, lanjut. Oke, kayaknya agak putus-putus sinyalnya di Mbak Ratna. Oke, saya tampilkan beberapa gambar, nanti slide-nya bisa menyusul. Ini saya sedang buka screen-nya saya. Agak putus-putus, maaf ya, ini sinyalnya Iya, drop. Bapak. Ya, nggak apa-apa Mbak Ratna, Oh saya ya, Mbak lanjutkan Christine ya. aja. Oke, ya udah Mbak Ya, Christine aja yang share screen ya. oh saya share Oh, screen atau ya aku aja? sebentar. Aku aja nggak apa-apa. Mbak Ratna aja saya buka yang di sini ya, Mbak Oke, Ratna. oke. Oke, ini ya, udah Ya, kelihatan? Udah ya Mbak Christine? Udah kelihatan ya? oke. Sebentar. Ya, oke. Balik lagi. Ya, tadi dikatakan bahwa bumi kita menjadi tempat pembuangan sampah yang besar gitu ya. Kelihatan itu kalau beberapa daerah banjir. Wah, sampahnya gitu ya. Jangan ya kita mungkin tidak mengalami seperti pada gambar ini, tetapi sebenarnya kita ambil bagian. Karena kita pasti pernah menggunakan styrofoam, menggunakan kresek gitu. Dibuangnya kemana? Jangan-jangan yang kita buang itu ada di tumpukan sampah itu. Oke, selanjutnya. Oke, lanjut selanjutnya adalah gambar. Oke, bisa digeser, Mbak Ratna? Ya, air. Air itu adalah bagian dari ibu bumi. Jadi tanpa sadar limpahan busa itu kan pencemaran terhadap air. Tapi kadang kita mikirnya begini nih, itu kan limbah pabrik gitu ya. Sebenarnya enggak juga sih teman-teman. Dari hasil penelitian 70% itu justru berasal dari limbah rumah tangga. Karena kalau pabrik itu beberapa menggunakan filter. Nah, yang tidak menggunakan filter kan pasti rumah tangga. Berapa banyak kita? Apalagi kita kan masih punya ini ya, masih punya pandangan yang namanya sabun, sampo atau apapun itu, semakin berbusa itu semakin punya daya bersih yang tinggi gitu ya. Tetapi yang kena adalah air. Oke, kita lanjut berikutnya. Ya, ini menjadi kalimat yang sangat tajam yang diberikan oleh Bapak Paus. Setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan itu harus memperhitungkan hak-hak dasar kaum miskin dan mereka yang kurang mampu. Beliau mengatakan juga konsumerisme yang tidak beretika. Iya, apa maksudnya? Flashback kepada 3 gambar yang tadi ditampilkan adalah
ketika kita punya pola konsumtif yang tinggi, tidak memperhitungkan dampaknya kepada lingkungan, kita mungkin tidak kena dampaknya. Tetapi kita lupa, kalau sungai kan dari hulu ke hilir. Yang kena itu adalah yang mengikuti arus sungai itu. Jadi kita nyaman, rumah kita tidak banjir, tidak sampai seperti tadi yang kemudian depan rumahnya itu dialiri oleh tumpukan styrofoam, gitu ya. Tapi padahal kita yang menyebabkan itu. Kita menggunakan tisu berlembar-lembar, banyak sekali. Lalu kita lupa, pohonnya siapa yang ditebang untuk menghasilkan tisu? Di belahan daerah lain, itu mereka mengalami banjir karena hutannya gundul. Oh, kita cuma merasakan kasihan ketika melihat di TV. Tapi padahal konsumerisme yang tidak beretika itu telah menyebabkan parahnya kerusakan lingkungan. Ini kalimat yang reflektif sekali yang dihadirkan Bapak Paus pada Laudato Si. Lanjut, Mbak Ratna. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Oke, bisa lanjut langsung ke slide berikutnya. Ini adalah beberapa gambar untuk mengingatkan kita bahwa siapa yang menghasilkan sampah? Dan siapa yang akhirnya menanggung akibatnya karena harus mengangkut sampah sedemikian banyak? Pernahkah menghitung upah ataupun gaji yang diterima mereka seberapa besar? Yang harus membuat mereka, itu kan tugasnya. Nah, nggak apa-apa Mbak Ratna dipindah ke slide berikutnya. Itu kan memang tugasnya, kan mereka memang tukang sampah gitu. Wong pendidikannya cuma SD. Tetapi tanpa mereka, rumah kita tidak bersih. Tetapi kita hanya membayar berapa? Maka inilah yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, konsumerisme yang tidak beretika, itu selain menyebabkan parahnya lingkungan, itu membuat dampaknya lebih nyata pada kaum miskin. Oke. Lanjut Mbak Ratna ke slide berikutnya. Oke, agak tersendat ini sepertinya Mbak Ratna. Oke, sebentar. Saya menampilkan juga bagaimana ada langkah-langkah yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengurangi tumpukan sampah yang tadi tampil pada slide-slide sebelumnya. Salah satunya adalah beberapa di antaranya. Sudah ya, Mbak? Kita bisa mengolah sisa bahan organik. Oke, enggak apa-apa. Mbak Ratna tetap ditampilkan aja, saya lanjutkan aja karena ini kan kita ngobrolnya santai ya Mbak ya, supaya bisa lanjut diskusi, jadi saya lanjutkan saja ngobrolnya. Ini belum keluar ya di gambarnya ya? Kita bisa mengolah sisa bahan organik. Pasti ini hal yang di gambarnya sudah Mbak? Sudah ya? Ini. Oke, mengolah sisa organik. Sekarang lagi gencar nih, ngompos yuk gitu kan. Kemudian ada yang terasa berat gitu, tapi kemudian banyak kelas-kelas composting yang mulai dari yang sederhana. Lalu nanti Mbak Ratna lanjutkan aja ke slide berikutnya ya Mbak ya, sambil saya pakai slide saya. Lalu bagaimana kita mengurangi buangan sampah organik, sampah anorganik. Ini yang dimaksud oleh Paus Fransiskus untuk yuk kita menghadirkan pola hidup baru, yaitu konsumerisme yang beretika. Mengurangi kemasan, beli dalam jumlah besar supaya mempersedikit ya, mengurangi kemasan, bawa tas belanja, dan itu sudah menjadi campaign yang kita dengar. Lalu kalau saya, kebiasaan saya adalah mencuci plastik kemasan. Ya, pada akhirnya menjadi sebuah gerakan batin ya, teman-teman. Kalau itu adalah plastik sebagai limbah saya membeli sayur, membeli cilok, beli bakso gitu ya. Masa saya yang menikmati baksonya, menikmati cilok gitu, lalu plastik yang masih ada bekas saus dan itu saya buang begitu saja dan akhirnya
orang-orang yang miskin itulah yang diminta menikmati sampah dari saya. Ya itu sebuah gerakan batin yang memang saya pun memiliki gerakan ini bertahap. Tapi sekarang memang menjadi sebuah kesadaran, aduh nggak enak lah masa saya buang plastik yang bekas saus dan yang lainnya begitu saja. Saya cuci dulu, saya keringkan, dan biasanya saya kirim ke komunitas-komunitas yang memang mengolah plastik kemasan, sisa plastik kemasan. Tadi saya sudah menjelaskan tentang penggunaan tisu gitu ya. Mungkin dalam beberapa hal kita tidak bisa berhenti dari tisu, tapi kita bisa mengurangi. Nah, yang terpenting kan adalah niatan kita untuk mengurangi, sehingga kita bisa ikut itu tadi, memberikan hal yang positif kepada ibu bumi. Lalu pemanfaatan barang secara optimal. Ini yang dimaksud konsumerisme yang beretika, sebuah perubahan gaya hidup. Karena kita cenderung memanfaatkan momen diskon gitu ya, diskon baju, diskon sepatu, lalu kita memberi barang-barang fashion dan akhirnya itu menjadi sampah yang tidak bisa diatasi sekarang ya. Kalau slide berikutnya yang mungkin tampak nanti adalah penggunaan sabun dan sampo yang ramah lingkungan. Iya, selanjutnya adalah kalimat-kalimat reflektif yang ada dalam Laudato Si, dan ini yang menggerakkan saya ketika saya melakukan sesuatu. Di artikel nomor 8 dikatakan bagian akhir, kejahatan terhadap alam adalah dosa terhadap diri sendiri dan Allah. Saya ketika belajar Laudato Si, kalimat ini menjadi tamparan buat saya. Gitu. Karena yang saya pahami selama ini kan kejahatan terhadap sesama, dosa terhadap sesama. Tetapi ternyata kejahatan terhadap alam itu adalah dosa terhadap diri sendiri dan Allah. Lalu di slide berikutnya, ini yang menjelaskan kenapa diangkat kata pertobatan, karena yang terpenting bukanlah solusi teknis, tetapi perubahan mental, pertobatan yang menjadi sebuah gerakan tobat ekologis. Pertobatan itu kan perubahan gaya hidup, hijrah. Kita hijrah dari gaya hidup lama ke gaya hidup baru. Nah, pertobatan inilah yang lebih penting, bukan pada solusi teknisnya. Dan terkait pandemi corona, Bapak Paus Fransiskus menyatakan bahwa pandemi corona ini adalah respon sebenarnya, atau tanggapan bumi atas ulah manusia yang selama ini kurang peduli. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pandemi ini adalah berkah, tetapi pandemi corona ini adalah pelajaran bagi kita untuk lebih peduli kepada ibu bumi. Itu Mbak Ratna yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ya menginspirasi. Sekali lagi tidak bermaksud menggurui ataupun semacam khotbah, tetapi ini membagikan apa yang saya geluti selama boleh dikatakan 6 tahun ini. Terima kasih Mbak Ratna. Oke, terima kasih Mbak Christine buat sharingnya malam ini. Jadi tertampar bolak-balik nih saya pribadi ya, karena soal ternyata yang disoroti malah konsumerismenya itu ya Mbak Christine ya. Biasa lama-lama kalau ngelihat diskonan kan nggak bisa lewat nih. Apalagi sekarang pandemi gini yang lebih menggoda adalah online Mbak, belanja online. Jadi selain barangnya, kemasannya juga jadi sampah yang lumayan banget. Nah, mungkin teman-teman yang ada di sini ada yang mau bertanya atau mau sharing pengalamannya masing-masing terkait pertobatan ekologis ini. Saya persilahkan bisa unmute mikrofonnya, terus mungkin langsung memperkenalkan diri, dan kalau mau bertanya silahkan kepada Mbak Christine atau ada yang mau sharing. Ya, silahkan teman-teman.
mumpung kita kumpul nih malam ini dan bisa mendatangkan langsung Mbak Christine jauh loh dari Malang loh. Kalau ketemu offline belum tentu bisa ini ya Mbak, bisa terwujud ya. Cari jadwalnya susah. Silahkan teman-teman yang mau bertanya. Bu Yuli mungkin ada tanggapan Bu Yuli? Suara saya terdengar ya? Suara saya terdengar nggak Mbak Christine? Cek Mbak Christine. Suara saya terdengar nggak ya? Selamat malam semuanya. Ya, Mbak Ratna agak putus-putus, tapi nggak apa-apa, Mbak. Agak putus-putus ya? Ya, oke. Sudah ya, sudah jelas ya? Terdengar, Mbak. Oke. Kalau ini kayaknya kita ketuaan, kita kan masih muda. Oh, benar. Kita Mbak aja atau kakak kayaknya ya. Pertama-tama saya minta Ya. maaf karena dari grup sebelah saya baru selesai rapat. Saya Yuli dari Ranting Santa Ana dan sudah kenal secara melalui media yang namanya Mbak Christine Yuli Arti ini. Ya, penggiat lingkungan dari Malang dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Mbak Christine. Dan juga tentang Lodosi tadi yang pertobatan ekologis ya, Mbak ya. Ya. Nah, dan juga tentang konsumerisme beretika, saya benar-benar sama seperti Mbak Ratna, agak sedikit tertampar juga dengan diskon. Nah, untuk pertobatan ekologis ini apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Selain kita di wanita Katolik kan sudah mempunyai habitus untuk membawa botol minum sendiri, ya kan, mengurangi sedikit pemakaian tisu dengan sapu tangan, walaupun beberapa ibu-ibu di sebelah saya kadang-kadang agak risih ngeliatinnya, wajahnya sih masih kinclong, tapi bawa sapu tangan yang sekarang udah kurang dikenal banyak orang ya, sapu tangan bisa tisu. Kemudian yang habitus di WK biasanya itu terus bawa tas belanja WK. Saya nggak tahu apakah di Bunda Maria, saya yakin juga iya. Kalau kita udah berencana untuk beli nasi goreng, kita biasanya udah bawa Tupperware-nya dari rumah gitu ya. Nah, selain itu apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan merawat bumi? Itu saja Mbak Christine. Iya. Ini sebenarnya dilakukan sudah sebuah langkah yang baik. Ya, gini sih kalau saya boleh sharing, kembali kepada kata pertobatan ya, Bu Yuli. Jangan sampai kita melakukannya itu karena terintimidasi atau kewajiban. Kewajiban itu artinya karena kemudian ketika kita datang pertemuan, misalnya pertemuan WK atau doa rosario, harus membawa botol air gitu. Lalu kita akhirnya terpaksa membawa botol air, ya karena kalau nggak bawa botol air kita nggak akan dapat minum juga gitu ya. Tetapi ketika kemudian kita di acara lain, kita nggak bawa botol air gitu. Maka ya pentingnya adalah ketika kita berdiskusi seperti ini kita tahu dasar. Kita tahu spiritualitas dari tindakan kita, gitu. Kalau misalnya kita lupa bawa botol air, itu hal lain ya. Tetapi ini bukan lupa, tetapi bahwa, nggak diwajibkan kok di tempat sana, gitu. Jadi nggak usah bawa botol. Dan banyak hal sederhana sebenarnya bisa kita lakukan. Tidak terintimidasi dalam arti gini, banyak gerakan-gerakan lingkungan hidup gitu ya. Lalu, wah composting, kemudian bawa botol air, milah sampah, dan yang lainnya. Lalu kita merasa, itu tadi, kita merasa tertampar, lalu, aduh saya kayaknya belum melakukan apa-apa. Saya ingat banget kalimat Bunda Teresa, lakukanlah hal kecil, hal sederhana, tapi dengan penuh cinta. Kalau sampai saat ini, saya belum bisa composting karena keterbatasan saya, mungkin dengan milah sampah. Mungkin dengan bagaimana caranya harus menghabiskan makanan. Ambil satu tindakan, lalu itu dilakukan secara konsisten, lalu beralih ke tindakan yang lain. Sehingga semangatnya itu yang kebentuk dulu. Gitu. Jadi
semangatnya bukan tiba-tiba, semangatnya beli gitu ya. Ini saya pernah diskusi sama Mbak Ratna gitu ya, "Mbak punya sedotan stainless berapa? Mbak punya kantong belanja berapa?" Gitu. Terus, kadang ada beberapa yang kemudian menampilkan gambar, kantong belanjanya bagus-bagus segala macam. Balik lagi, kita menjadi konsumtif ya, konsumerisme yang tidak beretika karena, serangan iklan. Itu Bu Yuli sih. Tapi sebagai suatu langkah itu tadi, eee, sangat bagus gitu ya, itu aja belum mulai loh Bu Yuli di gereja saya. Harus harus ada yang mengingatkan gitu kan. Tapi balik lagi gitu loh, ada yang lupa gitu kadang-kala di setiap misalnya di awal pertemuan gitu ya, harus diingatkan lagi, "Kenapa sih kita harus bawa botol?" Gitu. Nah, kata-kata yang ada di Laudato Si, itu kalau kita ulang-ulang terus, itu ya kita mikir gini sih, masa sih hati nurani nggak tergerak gitu ya? Masa sih nggak tertampar? Pasti akan ada buahnya. Itu Bu Yuli. Terima kasih Bu Yuli. Ya, makasih Mbak Christine sama Mbak Iya, Ratno. iya sama-sama. Ya, jadi gitu ya Mbak Christine ya. Seringkali kita melakukan sesuatu tuh karena terintimidasi ya, karena wah terpaksa gitu ya. Akhirnya malah mangkel gitu ya. Terus akhirnya tidak menjadi habitus. Jadi kalau pas pertemuan WK atau ke gereja aja kita bawa botol, tapi di pertemuan lain kita di sana disediain kok gitu ya. Jadi Ya. tidak menjadi habitus karena tidak tahu semangatnya ya Mbak ya. Ya itulah gunanya kita mengadakan sharing session malam ini. Jadi Bapak dan Ibu jadi bisa tahu apa sih sebenarnya landasan spiritual dan filosofisnya kita melakukan semua itu gitu ya. Karena sesuatu itu kalau bukan dari dalam diri, kesadaran pribadi kan tidak akan menjadi suatu tindakan yang tulus ya. Nah itu tadi. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin ada ibu yang lain, Bu Eni sudah open mic ini, kayaknya siap-siap bersuara. Silakan Bu Eni. Kurang keras Bu, kurang jelas suaranya. Masih belum terdengar Bu Eni. Bentar, masih ada kendala teknis. Mungkin teman-teman yang lain siap-siap pertanyaan juga ya. Ya, silakan Bu Eni. Masih belum ya Bu? Masih belum Bu Eni? Masih belum terdengar suaranya. Ya, udah Bu. Masih belum Bu Eni, masih belum terdengar. Kayak ada noise. Halo. Nah, ya Bu, sip Bu. Oh, tadi pakai. Jadi saya kesini. Jadi mungkin menurut saya ini ya Bu, untuk apa bisa untuk menyelamatkan dunia ini dari apa yang limbah sampah dan itu kita sendiri yang harus punya niat untuk menjalankannya, karena kalau kita kadang mengajak orang tuh belum tentu orang yang seperti tadi Bu Ratna sampaikan mau dengan tulus karena kebiasaan nggak mau repot itu tadi ya Bu ya. Dan bermula dari mungkin dari keluarga dulu kita harus mengajarkan terutama ke anak-anak kita, ke suami kita gitu. Karena saya sendiri pun pengalaman masih juga suka pakai kantong kresek kalau untuk membungkus apa gitu. Cuman gimana ya, harus memang pelan-pelan itu tadi Bu Christine. Yang seperti tadi juga yang dicontohkan Ibu Christine, kayak apa sampah plastik, kantong plastik dicuci gitu. Saya sudah mulai pelan-pelan saya cuci gitu. Tetapi tetap pas pada saat kita lagi nyuci piring kotor, makanan itu masih saya pakai lagi untuk membungkus kotoran-kotoran itu. Dan sebenarnya karena saya sendiri belum untuk melaksanakan yang nantinya juga akan kita diajarkan Bu Ratna ya dan pendidikan ya untuk memilah sampah itu tadi. Mungkin itu menurut saya dari bermula dari keluarga sendiri dulu, baru nanti
kita bisa mencontohkan ke orang lain seperti itu ya Bu Christine. Sekali Bu Eni, saya bahagia dengarnya Ibu udah memulai ya cuci-cuci plastik ya Bu. Ini luar biasa. Terima kasih. Kenapa sih belum bisa sama sekali menghilangkan? Cuman kan saya kalau belanja bulanan atau ke pasar sudah memakai kantong kain. Terus saya kalau dikasih kantong kresek saya nggak usah Bang, nggak apa ini nggak usah saya masukin sini. Sering aja sih seperti itu. Iya. Bagus sekali Bu, udah memulai itu langkah yang cukup besar ya Mbak Christine ya. Nah saya jadi tertarik nih menggali lebih lanjut dari Bu Eni ya. Kan sudah mulai nih, kira-kira so far kalau belum lanjut ke yang lainnya itu kendala terbesarnya di mana ya Bu Eni ya, kalau Bu Eni sendiri ya? Kendala yang masih memakai plastik itu tadi ya, Bu Ratna ya? Enggak sih, semuanya sih kayak apa, kan Bu Eni sudah setuju dengan idenya ya bahwa kita harus merawat bumi, harus memulai lebih peduli lingkungan, tapi kan langkahnya masih kecil-kecil gitu ya. Nah itu kira-kira kendala apa yang masih Ibu rasakan lah sampai sekarang ya, Ibu rasa sebagai kesulitan? Atau untuk biar mengajak orang lain seperti yang harus kita laksanakan gitu maksudnya. Untuk diri sendiri sih Bu, lebih ke untuk diri sendiri sih Bu. Kendalanya apa ya? Saya kalau untuk memilah sampah itu tadi Bu Ratna belum memang kadang saya juga ini lihatnya sampah saya lagi udah sehari kadang kalau lagi ingin masak kan banyak gitu ya. Terus suka ini campur baur gini gimana ya caranya, saya belum ada usaha lain sebenarnya sejauh ini. Ya. Oke. Mungkin Mbak Christine ada tanggapan Mbak Christine? Iya. Saya selalu mengapresiasi langkah-langkah kecil ya, Bu Eni. Itu sebabnya gini. Jangan pernah merasa minder atau merasa kecil hati ketika saya ini baru mulai gitu. Saya pikir juga Mbak Ratna juga demikian. Itu pun kalau mungkin teman-teman melihat kami sekarang itu karena kami paling tidak melakukannya 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun yang lalu. Dan itu pun jatuh bangun gitu. Saya pun saya ada saatnya ketika saya mau tidak mau harus menerima konsumsi dalam pertemuan, lalu ada sampahnya, dan saya dalam posisi tidak mungkin membawa sampah itu balik ke rumah, membawanya. Ya, pada akhirnya saya harus berdamai dengan diri saya, ya sudah, gitu ya. Tetapi kemudian menjadi niatan saya gini, oh ini utang saya nih, saya sudah mencemari, maka ini harus saya balas dengan utang saya besok kalau saya belanja, tidak mengambil kresek 2. Berdamai dengan diri supaya gini, sebuah gerakan pertobatan itu kan akan menjadi menyenangkan ketika kita juga ringan ya. Mungkin Bapak Paus Fransiskus itu terlalu ekstrim, artinya terlalu keras gitu ya, dosa gitu kan. Lalu kan kita selalu berada, wah dosa nih dihukum dan yang lainnya. Tapi saya melihatnya begini sih, ini karena rasa gembes dari Bapak Paus Fransiskus, tetapi mari juga kalau mohon maaf kalau saya lebih ke iman Katolik gitu ya, Tuhan kita kan penuh kasih gitu ya, sehingga pasti Tuhan menginginkan gerakan kita itu gerakan karena kasih yang kemudian penuh cinta. Jadi nggak kemudian waduh saya belum apa-apa nih, saya baru mulai sedikit, saya nggak bisa loh ngikutin Mbak Ratna yang ketat untuk composting dan yang lainnya. Nilai kecil, langkah kecil tapi penuh cinta itu apresiasi yang bagus loh, Bu Eni. Apalagi Bu Eni tadi menekankan dari keluarga. Itu tantangannya berat loh, Bu Eni. Karena pasti kemudian akan menjadi keluarga yang aneh, bener nggak sih? Kalau dalam pertemuan, lalu anak-anaknya gitu ya, habis makan, plastiknya dimasukin ke tas, nanti soalnya mau saya cuci di rumah, atau saya bawa botol minum, nggak menerima
apa nggak mau pakai minum kemasan dengan sedotan gitu. Itu akan menjadi alien di tengah masyarakat kita. Tetapi balik lagi ketika itu disadari sebuah gerakan karena kita mencintai Allah, mencintai bumi, dan karena bersama-sama ya bertemu dengan forum seperti ini jadi sebuah kekuatan. Ya, saya ngambil kata-katanya apa ya, wakil presiden atau presiden gitu. Lanjutkan ya Bu Eni. Terima kasih. Jadi lanjutkan Bu, lanjutkan, tetap semangat. Kadang yang tersulit itu memang dengan keluarga sendiri loh malah. Kita kadang mengajak orang lain lebih cepat untuk bisa menerima apa yang kita informasikan atau kita ajak ya Bu ya. Kadang dengan keluarga sendiri ada gitu dijawabnya. Ngapain sih repot-repot gitu ya? Kamu ini aneh-aneh aja gitu. Itu gitu. Tentang keluarga, iya tentang keluarga benar loh Mbak Ratna. Iya, teman-teman kalau ini menjadi sebuah gerakan untuk keluarga saya sendiri, keluarga saya itu kan berarti keluarga inti saya dengan suami, itu akan menjadi lebih mudah. Dan buat ibu-ibu yang sudah memiliki anak akan menjadi lebih mudah juga gitu ya. Tetapi ketika kita kembali ke keluarga besar yang belum punya kesadaran yang sama, itu pertentangan batinnya kuat ya. Tetapi jangan sampai gerakan kita ini itu justru membuat kita menjadi orang yang merasa paling benar gitu. Nggak mungkin juga kan saya ketika saya pulang ke Jakarta lalu saya istilahnya negur mama saya, kenapa sih masih pakai kresek? Ini dosa loh, dosa ekologis. Ya itu kayaknya saya lebih durhaka gitu ya. Jadi ya itu ada. Kita juga perlu berdamai. Ada tindakan lain juga yang lebih punya nilai daripada kita harus apa ya istilahnya menjadi lebih benar, kemudian lebih tahu tentang lingkungan gitu. Dan memang pertentangannya adalah ketika kita masuk dalam komunitas, dalam kelompok, dalam keluarga yang belum punya kesadaran sama itu pergulatan batin. Ya, terima kasih Bu Eni sharingnya. Mungkin ada lagi yang lain, teman-teman yang lain yang mau ikutan nimbrung ngobrol malam ini, boleh sharing pengalamannya masing-masing atau mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin selama ini sudah praktek tapi kok sudah mulai mengurangi ini itu tapi kok kayaknya masih ada yang kurang sreg gitu ya. Nah, itu mungkin boleh tanya mungkin ini Bu Ratna. Sejauh ini kira-kira apa ya yang sudah dilakukan oleh gereja untuk mengajak umatnya untuk bisa ini bisa berjalan dengan cepat gitu loh Bu, maksudnya bisa mungkin ini ya harus ada semacam tapi seminar kan kayaknya sekarang nggak bisa ya Bu ya, gimana tuh dari gereja Bu Yuli mungkin ada tanggapan Bu Yuli juga boleh Pak. Bukan tanggapan harusnya Romo Yudi ikut ini ya Bu Yuli ya. Paroki. Ini harusnya nih Bu Ratna undang Romo Paroki ini. Iya ya, kemarin saya nggak kelewat, saya harusnya Romo Paroki diundang hadir ini ya, biar benar. Biar kita kilik-kilik sedikit gitu ya. Tapi memang kalau tiap gereja mungkin punya kebijaksanaan ya Bu Yuli ya. Silakan Bu Yuli. Ya. Ini. Ya, saya nggak bisa masuk ke ranah gereja karena saya belum jadi Romi ya. Tapi saya sebenarnya secara pribadi itu senang dengan kata dosa yang dikeluarkan oleh Paus. Itu memang harus dikeluarkan untuk kita yang bandel-bandel ini. Ya, walaupun di sana ada belas kasih segala macam. Karena seperti misalnya ketika kita sisa makanan ada, pas lagi ada resepsi, pesta, makan di rumah, ada sisa, itu dosa juga. Ya benar juga kan? Itu hak orang lain yang seharusnya memang kita harus habisin ya. Saya juga setuju dengan kata Mbak Christine tadi, ya melangkah satu dulu baru melangkah ke berikutnya. Ya. Lagi-lagi karena ini forumnya wanita Katolik,
ya kita mencoba untuk bikin habitus bagi kita. Botol minum, lap tangan, ya, menggantikan tisu, kemudian memilah sampah, seperti tadi Bu Eni menolak abang-abang memberikan plastik. Saya sudah bawa tas belanja, yang itu juga ada di minimarket juga kan udah mulai juga ya, udah belanja ke sana. Kemudian juga mengolah sisa-sisa yang mungkin banyak orang berpikir udah sisa buang aja ke got, seperti gerakan Mbak Christine mengolah jelantah menjadi sangat berguna untuk sabun dan seterusnya. Itu gerakan-gerakan yang ya memang harus selalu harus kita dengungkan atau kita lakukan. Benar, aku setuju tuh. Tantangan berat pada diri saya sendiri adalah keluarga. Ya, karena saya kayaknya asing jadinya bagi suami dan anak. Aneh, bilangnya Bu. Ketika saya harus membawa tempat makan, kami sudah rencana akan membeli sesuatu dan saya akan membawa tempat makan. Saya nggak mau pakai ini plastik dari si abang-abang itu. Mereka bilang kurang kerjaan, ya kan? Iya. Mereka mengatakan sejak Mama jadi WK kok aneh gitu ya. Tapi terus di arisan keluarga, kebetulan saya dari keluarga bukan mengatakan Batak semuanya ini, bukan. Tapi kadang-kadang makanan itu agak, saya ya itu Mbak Christine sama. Ketika saya melihat makanan berhamburan, saya sedikit sedih, tapi mau melakukan itu ya udah gitu loh. Tapi ya itulah pertobatan ekologis itu ya. Nah, di kami kebetulan saya dapat kepercayaan di DPD, kita sekarang udah mulai Mbak Christine, mungkin di sana juga sudah di Malang, EcoBrick. Jadi plastik-plastik yang tadi dicuci-cuci itu, nah sekarang saya dibilang suami saya sama anak saya juga rada gila. Sesudah saya sasetan itu kopi dan yang lain-lain, itu saya cuci, saya keringin. Jadi jemuran baju dengan jemuran plastik sama banyak. Nah, kemudian makin ke sini, memang saya sendiri merasakan ada sedikit pengurangan plastik di rumah saya. Artinya saya juga udah mulai memilah-milah. Kalau belanja ya berarti nggak ada. Kalau saya beli misalnya baru saja terjadi, saya beli pepaya, beli pir itu biasanya kan kasih plastik tuh sama si abang-abang. Sudah dari timbangan tuh. Saya langsung kasih itunya saya, kantong saya, gitu loh. Jadi kadang-kadang kita juga harus bikin barometer buat kita sendiri. Seberapa kurangnya kita dengan ke plastik ya, ketergantungan ya istilah saya ya. Sehingga harapan saya sih sayanya benar yang Mbak Christine bilang, saya aja yang berubah. Suami saya sekarang udah mulai nih, udah punya botol minum 2 dia, 1 kopi, 1 air putih. Ya, udah mulai 1,5 tahun ini ya, udah lumayan lah. Iya, betul. Anak saya pakai handuk sekarang, kayak abang-abang itu di sini, biasanya kan tisu tak gitu ya, sehingga beli tisu. Jadi ya itu sih yang saya alami dan sejak masuk WK ini memang benar yang suami saya bilang, anak saya sejak saya masuk WK saya rada gila ya, karena akhirnya ya tadi itu yang Mbak Christine bilang, saya akhirnya peduli dengan apa yang saya gunakan, apa yang saya pakai, apa yang saya lakukan gitu. Sebelumnya kan saya punya, saya beli, terserah gitu. Kira-kira begitu. Makasih. Kasih Bu Yuli. Emang harus siap dianggap aneh ya awalnya, harus merelakan diri untuk dianggap alien entah di keluarga atau di komunitas. Orang anggap aneh, atau mungkin kadang orang anggap pelit gitu kan. Aduh lu plastik kan murah sih, nggak beli ngapain sih gitu kan. Nah ini yang menarik. Yang menarik ini Mbak Christine dan mungkin teman-temannya, kalau acara ya, entah itu acara BK atau gereja atau mungkin lingkungan yang lain ya, atau acara-acara ulang tahun lah, itu kan kita susah ya, nggak mau repot ya. Prasmanan itu kan nggak umum ya, maksudnya kan dipandang itu merepotkan, jadi udah kotakan aja lah. Nah itu masih agak jadi challenge ya. Itu gimana ya Mbak Christine ya kira-kira ya?
itu kan karena yang dihadapi orang banyak kan, lu ngapain sih repot gitu kan. Mungkin kalau diri kita sendiri kan enak ya, ya saya yang repot, ya udah saya mau repot. Tapi kan kalau udah berbicara dengan komunitas kan akan lain persoalannya. Ini supaya kita juga nggak terkesan menggurui atau menghakimi, ya itu gimana yang ngajaknya yang enak gitu Mbak Christine. Mungkin ada tips. Ya, soal ngajaknya agak susah ya, kecuali kalau memang kita sebagai penyelenggara. Artinya gini sih, saya tadi kan dengarnya lumayan nih, ada pribadi-pribadi nih di WK-nya, di parokinya Mbak Ratna, parokinya Bu Yuli ini ya. Jadi kalau misalnya ada acara, bolehlah gitu ya kita mengambil posisi itu sebagai seksi konsumsi. Ini kan paling berat. Cuman balik lagi effortnya juga luar biasa berat ya. Jadi dibutuhkan apa ya? Ya semangat pelayanan sih. Karena kalau kita saya selalu menganalogikannya dengan gini. Seperti Yohanes Pembaptis yang bersuara di padang gurun gitu ya, kalau kita memberikan nasihat gitu ya. Jadi lebih baik memang ditunjukkan dengan teladan gitu. Jadi saya waktu itu pernah Mbak Ratna, saya mengapresiasi malah ya WK-nya Mbak Ratna ini bisa punya gerakan seperti itu. Kalau di saya sama sekali bukan bermaksud menjelekkan tokoh gereja atau apa, tetapi memang kita perlu role model gitu. Kalau kesadaran ini ada pada pastor parokinya, wah itu sukacita banget gitu ya. Kalau kemarin sharing di paroki Cilandak itu karena ternyata Romo Andang itu pernah menjadi pastor paroki Cilandak. Karena dia punya kesadaran, dia gampang banget gitu kan menggerakkan. Di Jember juga gitu pastor parokinya. Memberikan makan pada saat bulan puasa, no plastik, jadi prasmanan. Ya ibu-ibunya diajak untuk ayo kita ikut cuci-cuci juga. Dan rumahnya turun tangan. Itu kan teladan banget gitu. Nah, kalau saya pernah saya lakukan, waktu itu ketika ada pertemuan DPP gitu ya, DPP paroki, lalu saya iseng, yuk kita belajar mengurangi sampah yuk dengan bawa botol minum gitu kan. Saya bersyukurnya kemudian ada respon positif dari si seksi konsumsinya. Sampai di woro-woro gitu, pakai gelas, kalau memang nggak bawa botol, mau bikin kopi, ataupun ini gelasnya jangan gonta-ganti, satu itu aja. Lalu teh itu kalau dicelup bisa untuk 3 gelas. Jadi jangan ambil satu teh, dicelup lalu selesai, dibuang. Hal seperti itu. Tapi ya karena sebuah gerakan yang awal, itu kemudian komentarnya begini, kenapa emang kolektornya kita ini ya berkurang ya sampai nggak bisa beli air kemasan gitu kan? Ini beneran nggak ada tisu nih. Ini pasti gara-gara Bu Christine nih kita disuruh bawa botol air segala macam. Emang berapa sih pengeluarannya kalau beli tisu gitu kan? Kan nggak mengurangi kolektor gitu. Hal-hal seperti itu. Tapi sekali lagi sih, kalau apa ya? Kalau gayanya orang Batak nih Bu Yuli, cek bebek ya Bu Yuli ya, harus tutup telinga. Terserah lo mau ngomong apa gitu ya. Tapi benar, konsumsi itu adalah titik rawan, Ratna. Jadi kalau memang kita sedikit mau meracuni gitu ya, pada beberapa acara kita bisa masuk di seksi konsumsi. Kalau mungkin sulit untuk prasmanan, kita bisa misalnya nasi. Kalau saya pernah dulu di mana di Pacitan, itu pesan nasi Padang. Kenapa? Tapi kemudian kita nego dengan orangnya. Jadi teman saya nego dengan yang punya restoran nasi Padang. Kalau nasi Padang kan biasanya dibungkus kertas, lalu dibungkus dengan daun, lalu dihabisin kertas. Nah, tugas kita adalah membuat tempat sampah terpilah. Sehingga kita bisa woro-woro ke peserta. Tolong ditempatkan di sini, di sini, di sini. Kalaupun pada akhirnya kita pakai nasi kotak, sama. Tolong ya nanti kotaknya kita tempatkan di tempat sampah satu, kemudian plastik mikanya kalau bisa bersih dari sisa makanan, taruh di tempat sampah 2. Kalau perlu kita tempatkan di dekat airnya, lalu kita bilang, di ini aja, dibilas dengan air keran, taruh di halaman deh, di lapangan, nggak apa-apa, nanti kami jadi pemulung, seperti itu. Seperti itu sih Mbak Ratna, kalau saya mencoba berdamai ketika dia bilang, ngapain sih pakai nasi kotak,
ngapain sih pakai prasmanan, bikin ribet aja hari gini gitu ya. Emang lo mau nyuciin piring, pasti kan gitu ya. Kalau bahasa Jakarta kan gitu. Gitu Mbak Ratna. Ya, terima kasih Mbak Christine. Ini ada yang baru lagi, partisipan baru muncul, Bu Ririn ya. Selamat datang Bu Ririn. Bu Ririn ini salah satu ketua cabang, wakil ketua ya di DPC. Selamat datang Bu, selamat malam. Di unmute Bu, di unmute. Itu mikrofonnya masih mute, di unmute Bu. Nah. Ya. Selamat malam Bu Ratna. Ibu-ibu semuanya, terima kasih. Maaf baru bergabung. Iya. Terima kasih Bu sudah join. Ini wanita Katoliknya Bu Ratna ini diajak melean nih malam ini. Diajak begadang belajar Laudato Si. Awas besok bangunnya kesiangan ya. Ini biasanya juga pada bergadang semua kok Bu, saya udah tahu kok. Biasanya WA jam 12 itu masih WA. Oh gitu, oke, lanjut berarti. Ini nanti jangan pada live dulu, kita ada sesi foto bareng dulu ya ibu-ibu ya. Pas sekarang kita foto bareng dulu nih. Mungkin bisa di-share semua apa namanya? Tadi udah ada 2 yang live ini, tadi saya lupa boro-boro kalau mau foto dulu. Kita bisa buka videonya ya, biar kita bisa foto bareng ya. Iya, itu sambil mengenalkan ya Mbak Ratna, ini ada Mbak Rere sama Mbak Angel. Mbak Rere. Betul. Ya. Ini komunitas zona bening yang fokusnya adalah pada EcoBrick, karena mereka adalah trainer EcoBrick. Wow. Mereka berdua Muslim, gitu. Jadi kalau bisa ditampilkan fotonya Angel dengan Rere, atau jangan-jangan sibuk menggunakan hijabnya ya, karena Rere dilihat oleh umum. Ini nggak ada yang cowok kok, nggak ada yang cowok. Oh, nggak ada yang cowok ya. Jadi saya mau berbagi cerita adalah bersama Mbak Rere dengan Mbak Angel ini, kami kemarin malah mengisi Ramadan ekologi gitu. Jadi mereka minta saya yang mengisikan kelas. Jadi saya, halo Mbak Angel. Jadi justru kami mau membangun bahwa lingkungan ini sebenarnya bisa menjadi bahasan menarik lintas agama, karena semua agama itu punya nilai-nilai luhur terkait dengan lingkungan hidup. Itu Mbak Ratna. Ya. Selamat datang Mbak Angel. Terima kasih ya sudah bergabung. Ini kebetulan WKRI cabang mau mengadakan training EcoBrick juga ya, Bu Ririn. Ini ada EcoBrick trainer juga nih. Bu Ririn kemarin katanya habis ikut training ya. Nanti kita mau ngadain nih. Iya, betul. Nanti kita tanggal 10 mau kita adakan pelatihan. Nah, ini sudah mau disebarluaskan Mbak Rere dan Mbak Angel ya, EcoBrick-nya ini ke cabang MBK. Mungkin ini yang kita mau foto bareng Mbak Dia, Bu Maria Ivon, Bu Natalia, sama Mbak Iren, Bu Gio, Mbak Ina. Bisa dinyalain dulu kameranya sebentar. Kita sekarang trennya kan kalau foto bareng karena nggak bisa ketemuan sementara waktu, foto barengnya pakai Zoom gini, kotak-kotak ini. Iya, betul. Silahkan kalau boleh mohon dibuka dulu itunya. Nah, ini Bu Gio. Ini Bu Gio ketua kami, Mbak Christine, ketua ranting. Oke. Selamat datang Bu Gio. Boleh di-unmute, Bu. Di-unmute Bu Gio. Ya. Halo Mbak Rere. Ya, nah, selamat datang. Malam, Christine. Ya, Bu Yuti, Bu Ivon. Bu Ratna, terima kasih kita sudah diajak bergabung bersama Bu Ratna. Iya. Silakan Mbak Dia. Halo Mbak Natalia. Salam kenal. Bu Mbak Dia Ayunda, Mbak Maria Ivon, Mbak Ina, sama Mbak Iren Angela belum buka ininya ya. Bisa dibuka sebentar. Nah. Buka aja dulu. Buka aja. Oke. Kita mau foto bareng Mbak Ina, Kak Ina, sama Bu Maria Ivon. Kita foto bersama dulu ya sebentar. Nah, selamat malam Bu Maria Ivon, selamat malam Kak Ina. Oke, kita Iren, foto dulu ya. Mbak Iren udah, oke siap, senyum. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Mungkin kalau ada yang mau bertanya lagi ya, ada yang mau lanjut diskusinya. Bu Gio, mungkin ada pertanyaan?
Belum dulu, Bu. Belum. Oke. Siap. Kita masih berlanjut ya, Mbak Christine. Besok kita masih ada WA group karena masih ada beberapa anggota yang tidak bisa join lewat Zoom. Jadi nanti ini rekamannya akan kita kirimkan untuk dilihat bersama. Mungkin bisa di-mute dulu semuanya di yang lain. Ada feedback. Oke. Nah, kalau Mbak Natalia mungkin ada pertanyaan, Bu Natalia? Atau sharing? Oh, belum. Oke. Natali. Ada satu Natalia, ada satu Natali. Ya, ada. Oh, Bu Gio ya. Bu Gio ini kayaknya ada feedback ya ini tadi. Ada 2 handphone ya, Bu ya, berdekatan ya. Oh, itu. Oke, nggak apa-apa Bu Gio. Baik, mungkin karena sudah cukup larut ya, sekarang sudah jam 22 lewat. Mungkin ibu-ibu sudah lelah, juga Mbak Christine sudah lelah, yang tadi habis berkegiatan sudah cukup lelah. Sebelum kita akhiri, masih ada kesempatan, mungkin ada yang masih mau memberi respon, atau mungkin bertanya sedikit. Bu Ririn, ada pertanyaan Bu Ririn? Belum ya? Ya, maaf Bu Ratna, karena saya telat bergabung, jadi mungkin saya belum dapat info apa-apa sama sekali. Oke. Nanti mungkin pertanyaan lewat WAG ya. Iya, besok Boleh. aja lewat WAG ya, kita masih berlanjut ya. Mbak Christine masih belum habis masa ini. Ininya apa ya? Siap. Bintang tamunya panjang ya Mbak ya. Oke. Siap-siap besok ditanyain sama ibu-ibu nih, banyak nih. Biasanya ibu-ibu kalau sudah semalam harus merenung dulu nih mau tanya apa, besok tiba-tiba udah banyak. Oke, kalau gitu saya akhiri dulu pertemuan kita malam hari ini. Semoga apa yang kita kerjakan malam ini boleh bermanfaat buat sesama dan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi nanti apa yang sudah kita refleksikan malam ini mungkin bisa misalnya semakin menguatkan ya apa yang memang sudah kita niatkan selama ini. Kalau mungkin masih ragu-ragu atau masih ada tantangan, kita bisa lebih dikuatkan karena kita sudah tahu apa sih landasan spiritual dari apa yang kita kerjakan. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasinya semuanya. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan, tadi sedikit ada kendala-kendala teknis. Saya mohon maaf, semoga semuanya bisa bersukacita dan bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Baik, mungkin Mbak ada yang mau disampaikan Bu Gio sebagai penutup malam ini? Di-unmute, Bu. Belum ya, Bu? Oke. Oke, kalau memang belum ada yang... Oh, ada ya Bu Gio ya? Bu Gio ada yang mau disampaikan ya? Bisa di-unmute dulu, Bu. Masih mati speakernya. Belum ada, Bu, karena saya belum begitu fokus ya dari tadi. Ini juga dengarnya nggak gitu fokus, Bu Ratna. Oke, Bu. Sebelumnya saya sampaikan tadi, Bu. Jadi belum begitu fokus ya. Iya. Baik, Bu Gio. Terima kasih banyak Bu Yuli, Bu Ririn, Bu Eni, Bu Natalia, Mbak Angelia, Mbak Rere, Kak Ine, Mbak Irena, Mbak Dia Ayu, dan Bu Maria Ivon sudah bergabung. Selamat beristirahat. Kita jumpa lagi besok hari di forum WA ya. Kalau ada pertanyaan bisa diwapri ke saya. Nanti pengumuman selanjutnya saya infokan di grup. Baik. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Terima kasih.